Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini cukup menarik Mitra Pas berkaitan tentang pentingnya kehati-hatian dalam mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terlebih di masa-masa sulit ekonomi yang mencoba untuk bergerak secara lamban, tetapi juga kita punya kewajiban-kewajiban terlebih bagi negara, kepada negara maksud kami, ini juga rada tertekan. Mohon pencerahannya Bapak. Injih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mitra Pas FM dimanapun berada yang dirahmati Allah, mudah-mudahan panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat, tansah pinaringan semangat terus untuk membangun kebaikan-kebaikan, membangun kualitas kita dalam rangka untuk membangun kehidupan kita lebih baik, lebih baik, lebih baik. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Topik kali ini sengaja mungkin kita sampaikan agar supaya menjadi sebuah wacana dan pertimbangan dimanapun berada, dalam keluarga, dalam banyak hal, dalam dunia pendidikan, dalam lingkungan, dan dalam pemerintahan. Kita merujuk kepada tuntunan Islam, bahwa Islam itu sangat peduli sama orang-orang yang lemah, sama orang-orang yang kecil, sama orang-orang yang lagi menyandang kesulitan, kesusahan, mendapat bencana dan sebagainya. Bahkan di berbagai tuntunan di Quran maupun di hadis begitu banyaknya. Saya di hadis dalam Muslim itu dituntunkan kepada kita agar kita membantu kesulitan-kesulitan orang mukmin yang lagi kesulitan, dan insya Allah kita akan dibantu nanti kesulitan-kesulitan kita di hari kiamat, dan kita diharapkan bisa membantu meringankan kesulitan orang lain di dunia atau masalah-masalah dunia. Insya Allah Allah akan membantu kita untuk memudahkan kehidupan di dunia ini. Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa Allah sangat menganjurkan, bahkan sangat mendorong agar supaya kita sesama manusia untuk lebih banyak berperan yang bermanfaat bagi orang banyak. Di antaranya tentu meringankan, memudahkan, membantu memecahkan masalah-masalah kesulitan di dalam kehidupannya. Masalah rumah tangga, masalah perekonomian, masalah pendidikan, masalah agama, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tuntunan Islam itu perlu kita renungi dan perlu kita aplikasikan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang menyangkut banyak orang, menyangkut hajat hidup orang banyak, yang tentu di dalamnya kalau misalkan di wilayah kita ini terutama kita tekankan kepada wong cilik,
Maka misalkan program-program untuk menganukan wong cilik ini cukup banyak sebetulnya. Cuma di dalam mengambil keputusan-keputusan tentu diharapkan tidak membebani wong-wong yang kecil, wong cilik yang dalam kehidupan sehari-hari pas-pasan atau dalam kesulitan. Nah, itu pentingnya, sehingga dalam rukun Islam salah satu yang ditonjolkan di dalam rukun Islam itu diantaranya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama tentu wong sing sugih-sugih, sing berlebih harga diharapkan bisa bersedekah, bisa berzakat untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil dan seterusnya. Cukup sebagian dari harta mereka, maka dikenakanlah pola nisab dan beberapa asnad atau orang-orang yang berhak untuk menerima, dan orang-orang yang berhak untuk menerima itu hakikatnya adalah orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang lemah. Begitu pentingnya Islam, sehingga salah satu ajarannya adalah untuk kita membangun hablum minan nas. Salah satunya atau puncak nilai itu adalah bersedekah, berzakat, membangun rasa tolong menolong ta'awun kepada orang-orang yang lemah, yang menghadapi kesulitan dan sebagainya. Maka diantaranya di kami di Kafah Center ini juga berusaha membangun konsultasi, training atau pelatihan secara gratis bagi yang membutuhkan, baik problematika rumah tangga maupun masalah perekonomian. Karena kalau dirujuk problematika yang sangat kental menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama orang-orang yang kecil, itu adalah masalah perekonomian, kesejahteraan, dan juga masalah pembinaan kualitas rumah tangganya. Begitu banyaknya problematika itu, dan kadang itu nyaris kurang menjadi perhatian banyak orang untuk membantu memecahkannya. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang menyangkut orang banyak, terutama orang kecil, misalkan masalah outsourcing, pengaturan tentang ketenaga kerjaan, masalah pungutan sana sini di berbagai tempat, masalah misalkan diantaranya masalah pendidikan, tarikan-tarikan di dalam dunia pendidikan, masalah biaya haji, masalah biaya-biaya perizinan, dan sebagainya. Begitu banyaknya. Maka perlu adanya kehati-hatian yang luar biasa manakala itu menyentuh ranah orang banyak, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kecil, orang yang lemah, orang yang menyandang kekurangan. Nah, kalau itu membebani mereka, misalkan contohnya ini ada rencana, bukan rencana lagi ya, mungkin sudah diputuskan kenaikan PBB misalkan di padi yang 250%. Begitu ekstrimnya, itu akan menimbulkan beban-beban yang sulit bagi orang-orang kecil. Dan manajemen perubahan
itu mengharapkan tidak terjadi perubahan yang ekstrim, bertahap, tidak membebani secara langsung. Diperlukan yang namanya sosialisasi, penjelasan yang rasional, manfaatnya dan sebagainya. Dan itu dilakukan barangkali bukan problem naiknya, tapi ekstremitas kenaikannya maupun kelangsungannya di dalam pengambilan keputusan kebijakan. Ada banyak hal. Dulu ada kasus misalkan haji. Waktu sudah 2 bulan. Tinggal 2 bulan untuk melunasi haji. Naiknya luar biasa. Diumumkan secara nasional. Itu bikin ribut nanti akhirnya. Pertama, sosialisasinya kurang. Yang kedua, mendadak, tinggal 2 bulan. Ketiga, ini yang penting, kenaikannya, perubahannya ekstrim, dan itu akan membebani. Karena kalau puluhan juta, apalagi misalkan berpasangan, ya berat. Hampir 30-40% orang yang haji itu bukan orang yang sangat berlebihan. Mungkin dari tabungan-tabungan yang lama, mungkin dari menjual sana atau apa, saking pengennya haji misalkan. Sehingga akhirnya kan jadi gaduh nasional. Sehingga akhirnya dikembalikan ke semula, tinggal kenaikannya masih terjangkau. Nah, hal-hal semacam ini perlu menjadi pembelajaran. Kalau boleh saya menyarankan, karena kita ini di Kabupaten Pati, sebaiknya kebijakan yang menyangkut orang banyak, terutama membebani orang-orang yang kecil, itu perlu bertahap dan tidak ekstrim, dan perlu disosialisasikan lebih dini dengan cara-cara yang baik dan penuh rasional atau dukungan manfaat yang ada. Kalau itu disalurkan kepada orang-orang yang memang levelnya itu berlebih dengan persentase yang mungkin lebih besar, terus yang kecil itu yang kelihatannya di bawah garis kemiskinan itu diringankan, itu akan mengambil konsep keadilan dalam Islam, di mana kepedulian kita kepada wong cilik itu akan terasa. Banyak itu. Contoh misalnya kebijakan nasional makan, terus kemudian koperasi desa merah putih. Konsepnya itu baik. Walaupun perlu kehati-hatian untuk aplikasi penerapannya. Karena kalau SDM-nya nggak kuat, sekali lagi, kalau SDM-nya nggak berkualitas, apapun itu akan menimbulkan masalah-masalah. Dan itu sudah terjadi berulang-ulang. Namun kita belum kapok-kapok untuk menjadikan pembelajaran. Betapa kebijakan itu harus disertai kehati-hatian dan pendekatan yang holistik di dalam urusan pengambilan keputusan, dan diperlukan luar biasa pengendalian, pengaturan di dalam pelaksanaannya. Bahkan perlu dievaluasi terus-menerus sehingga tidak timbul malah membebani masyarakat. Ya, ini yang akhir ini kan masalah outsourcing, masalah pungutan, pajak sana, pajak sepeda motor, PBB, pajak ini dan sebagainya. Itu begitu banyaknya. Padahal kalau kita lihat kondisi kita nih, harga-harga melambung tinggi, pengangguran banyak, peluang-peluang kesempatan juga
makin kecil. Jadi kalau kita lihat di situ, kacamata kita dalam Islam harus lebih fokus tertuju kepada keberadaan kondisi orang-orang kecil. Orang yang sudah berlebih mau bensin naik, mau apa naik, ya paling mengeluh gitu aja. Tapi tidak membebani dalam proses kehidupannya yang akhirnya dia masuk ke ranah kesulitan. Namun kalau wong cilik susah sekarang cari kerja, usaha-usaha juga susah. Yang dulu sudah untung baik, banyak sekali yang konsultasi ke saya dalam keadaan yang bingung, mundur kena, maju kena, dalam artian mau nutup juga rugi, nanti mau bikin usaha apa lagi, mau jalan juga nggak untung, problematika banyak. Nah kalau ini bertubi-tubi dari berbagai sudut, tentu ini bukan yang dikehendaki dalam tuntunan Islam. Islam menghendaki suatu keadaan yang adil, sejahtera, di mana kebutuhan-kebutuhan itu diperhatikan dengan baik. Negara-negara tertentu begitu luar biasanya. Misalkan Brunei Darussalam, Dubai, dan seterusnya. Mereka mengambil kebijakan nasionalnya dengan penuh kearifan, disesuaikan dengan resource yang ada, dimanfaatkan secara adil, merata, secara transparan. Dan itu merujuk kepada kepentingan orang banyak, terutama kepedulian terhadap orang-orang kecil. Jadi dalam forum yang baik ini kita hanya memberi masukan, marilah kita mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang berpotensi membebani orang-orang kecil untuk jauh lebih hati-hati, jangan melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya ekstrim sekali. Misalkan kenaikannya banyak dan seterusnya. Karena itu akan menimbulkan keresahan atau menimbulkan suatu kondisi yang malah menyulitkan orang-orang yang sulit. Justru orang-orang yang sulit mestinya harus diringankan dan ditolong. Contoh misalkan sekolah rakyat itu kan mau niatnya itu untuk membuat orang-orang yang lemah bisa sekolah dengan cara yang gratis. Contoh seperti itu. Jangan sebaliknya. Akhirnya membebani, apalagi perubahannya yang sangat ekstrim. Nah, ini penting. Dan ini disesuaikan dengan tuntunan Islam. Tuntunan Islam dimanapun. Misalkan haji, ya itu harus diwajibkan karena butuh tenaga, butuh biaya. Diwajibkan hanya orang-orang yang mampu. Nah, zakat juga gitu. Orangnya malah dikhususkan. Yang di atas nisab artinya yang paling tidak berkecukupan, itu pun hanya sebagian. Tidak model gaya Amerika yang itu berlipat-lipat kalau makin gede, tapi pakai sistem flat 2,5%. Zakat itu pun kalau sudah di atas, dan itu juga harus dibagikan kepada orang yang jelas lemah, jelas membutuhkan. Jadi begitu dahsyatnya Islam ini sehingga tuntunan Islam lebih mengacu kepada kepedulian kita untuk membangun rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau tidak diutus ya Muhammad kecuali untuk membangun rahmatan lil alamin.
Lah ini kan terutama wong-wong sing cilik-cilik, sing berat-berat, sing susah-susah, susah pendidikannya dibuat begini. Maka penting sekali. Contoh misalkan Islam lagi ya, betapa nilai-nilai Islam itu luar biasa di dalam urusan caringnya terhadap orang kecil, misalnya yatim piatu, untuk kita bisa membantu mereka, membantu orang yang kekurangan, pahalanya besar sekali. Membantu orang yang sedang kena bencana, itu puncak pahala yang luar biasa, dan sebagainya. Jadi luar biasa kesempurnaan Islam itu. Nah itu mari menjadi dasar inspirasi kita bagi pelaku-pelaku pengambil keputusan dimanapun berada, dalam perusahaan, dalam lingkungan kita, dan seterusnya. Jangan membebani uang cilik atau orang yang sedang kesulitan atau orang-orang yang lemah. Apalagi kondisi saat ini luar biasa beratnya. Rasanya kurang bijaksana, kurang arif bijaksana kalau kita menerapkan berbagai biaya yang membebani mereka, apalagi dengan cara yang ekstrim. Alasan apapun itu menurut pandangan kami boleh berbeda, dan ini anggap aja salah satu suara rakyat. Itu jangan sampai perubahan-perubahan yang membebani orang banyak, terutama orang cilik, itu begitu ekstrimnya. Ini perlu disuarakan agar menjadikan kita lebih balancing, lebih adil, lebih proporsional, dan terutama kita tunjukkan caring, kepedulian kita kepada orang-orang kecil, orang-orang lemah di situasi yang sedang terpuruk perekonomian kita. Jadi demikian, kita mesti harus watawa sombil hak, watawa sober, amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan rasional dan sebagainya. Ini penting. Misalkan kemarin ada kasus outsourcing, misalkan ada kasus ini, dulu pernah ada terjadi masalah haji. Ini ada perubahan. Yang terakhir ini misalkan kebijakan tentang kenaikan PBB dan seterusnya. Maka mari, gak ada salahnya kita saling mengingatkan, saling mengevaluasi demi kepentingan yang lebih bernilai secara islami maupun secara duniawi. Karena di Pancasila sendiri kan begitu dahsyatnya beri kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan seterusnya. Tentu bagi yang kaya-kaya, ya silakan persentasenya bisa lebih besar. Tentu yang lemah-lemah, yang kecil-kecil inilah jangan sampai membebani mereka. Kita jadi zalim kalau kita membebani mereka yang cukup banyak, dan itu tidak baik untuk kehidupan kita sebagai bermasyarakat atau kehidupan dalam umat Islam. Mari kita tolong menolong, mari kita care sama wong cilik, mari kita berdayakan untuk membangun wong cilik. Misalkan di surat Quran itu banyak sekali. Bahkan pernah itu salah satu contoh pendiri Muhammadiyah, dia ngajarin santri-santrinya untuk menafsirkan surat yang itu ditafsirkan berkali-kali, diulang-ulangi, yang menyangkut hajat orang miskin, orang yatim, sehingga
sampai kadang bertanya, kok itu diulang-ulangi? Nah, pertanyaannya dijawab, sudahkah kita melakukan, memahami, mengimani, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kita care membantu anak yatim dan orang-orang yang miskin. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, dan seterusnya. Maka pada kesempatan yang baik ini, mari kita saling mengingatkan, saling menegakkan keadilan, menegakkan kesejahteraan, menegakkan nilai-nilai yang care terhadap orang-orang yang lemah. Monggo kita diskusi, silakan. Baik, Mitra Pas, bagi Anda yang pagi ini ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385 877, kemudian juga WhatsApp yang sudah bergabung juga di 085277999901. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Syifauddin ini menanyakan tentang hal yang berkaitan tentang kewajiban kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Ini kan harus tunduk kepada ulul amri, termasuk ketika mereka membuat undang-undang. Nah, apabila ada hal yang berkaitan tentang undang-undang tidak cocok atau juga tidak sesuai dengan kemampuan kita, kita sudah bersuara tetapi sepertinya juga tidak didengarkan, ini bagaimana Bapak mohon pencerahannya dari Pak Syifauddin? Jadi memang seharusnya umara itu memiliki integritas, keteladanan, wawasan, kapasiti yang baik, mumpuni, kompeten, memberi teladan dengan akhlak-akhlak yang baik. Sehingga dalam mengambil keputusan semestinya harus mempertimbangkan banyak hal sehingga kebijakannya itu bermanfaat bagi banyak orang, tidak membebani orang-orang yang kecil. Konsep Islam dari zakat, dari apapun, dari care-nya, kewajiban kita untuk orang yatim dan sebagainya, itu luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini akan ada eksekutif, yudikatif, ada legislatif, ada Dewan Perwakilan Rakyat. Mbok Yao itu tersentuh kalau menyangkut masalah membebani orang banyak. Harusnya dilakukan suatu pemberdayaan potensi-potensi orang yang ahli, yang arif bijaksana untuk mengambil sesuatu yang baik. Maka ada kata-kata yang di Pancasila itu yang baik tapi belum banyak diterapkan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan orientasinya kepada orang cilik, orang banyak. Yang diharapkan penuh hikmah kebijaksanaan. Ya, orang gede ya sudahlah. Orang sedang berusaha didukung biar dia berkembang. Begitu dia sudah pada level yang di atas, cobalah bantu yang kecil. Yang kecil dimudahkan. Ya pendidikannya ya apa, kayak apa. Ya termasuk pajak-pajak atau pungutan-pungutan ya diringankan dan seterusnya. Harusnya begitu. Manakala tidak, ya kita harus menyampaikan protes dalam tanda positif untuk mengingatkan. Mengingatkan siapa? Mengingatkan pada pemerintah, mengingatkan pada wakil-wakil rakyat kita. Itu duitnya banyak dari rakyat yang habis dipakai untuk menggaji
seluruh aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat, aktivitas eksekutif dan sebagainya. Nah, ini mesti kita sampaikan. Ya termasuk yang saya omongkan di radio ini nggak ada salahnya. Karena itu untuk kemaslahatan dan kebaikan. Bukan untuk dipeluntir-peluntir seakan-akan kita benci sama ini. Enggak. Kepedulian orang-orang yang memiliki kesadaran untuk melakukan satu proses membangun budaya, menangun nilai-nilai yang baik, itu harusnya dihormati, harusnya diperhatikan. Karena kalau orang sudah apatis enggak ini, akhirnya ya wes lah, karup-karup dan sebagainya. Akhirnya kondisi tidak sejahtera, malah menimbulkan banyak problem-problem yang muncul yang lebih kompleks, dan itu ujung-ujungnya membebani wong jelek. Jadi demikian. Nah, kalau ada apa ya sudah. Nah, nggak ada salahnya kita dalam forum-forum diskusi dan sebagainya. Nah, dalam mengambil kebijakan pada tema kali ini kan penuh kehati-hatian, di antaranya tentu memanggil orang-orang bijak. Gimana pertimbangannya ini? Oke. Sementara kita perlu ini, sementara ini, manfaatnya ini, kita begini, gimana solusinya? Oke lah, sehingga keputusannya menjadi keputusan yang relevan, yang rasional, dan bijaksana. Begitu, itu yang diharapkan. Namun, kadang-kadang muncul berbagai hal yang kadang-kadang terasa itu membebani wong cilik. Kalau boleh saya berkomentar, contohnya misalnya pajak kendaraan bermotor itu cukup banyak, 16% atau 17%, saya lupa, cukup banyak. Itu bagaimana itu peran ini? Diharapkan rakyat ini kan punya wakil, dibayar oleh rakyat juga melalui pajaknya dan sebagainya. Cobalah kalau diam, kalau belum menerima duit tapi tidak membela rakyatnya, itu mana pantas itu. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, tenje, apalagi dia menerima mandat untuk menjadi wakil rakyat, menerima gaji juga dari rakyat, ya sepantasnya membela rakyat, bukan mendiamkan atau ya seperti itulah yang kita tahu kebanyakan di lapangan. Ini bukan mau benci atau apa, tapi mau membuka wacana bahwa nilai-nilai keadilan, nilai-nilai caring sama wong cilik untuk membangun, membantu mereka, itu penting sekali dalam Islam. Bahkan pernah ada ceritakan Umar bin Khattab itu, ada orang protes sampai ke Mekah itu, nemui Umar yang kebetulan geledak di masjid, baru tahu kalau itu Umar, merinding dia. Wong jenenge apa, pemimpin umat yang disegani, ternyata keadaannya begitu sederhananya. Dia protes karena ada di jauh nun di sana, di embuh di Persia atau apa lupa gitu ya, ada khalifah yang ada, istilahnya kalau sekarang ini bupati atau apalah di sana gitu. Nah, memutuskan untuk melebarkan masjid. Ya, itu kan demi kebaikan, demi ini. Nah, tapi ini orang Yahudi ini mau digusur itu. Demi pembangunan fisik. Tapi menggadaikan moral. Mungkin di inti Mas Adi kalau zaman sekarang mungkin aja gitu, dan seterusnya. Protes. Akhirnya Umar mengambil tulang, terus
ambil pedang, terus digores itu tulang itu, lurus ke bawah, truk gitu. Ini kasihkan sama pemimpin di sana. Akhirnya dikasihkan, dredeg gitu. Akhirnya nggak jadi itu digusur. Mungkin dicari akal di tempat lain digeser itu. Tapi begitu Yahudi ini melihat betapa pemimpin Umar ini adil, penuh sederhana dan tegas, dan tidak melihat itu siapa dan sebagainya, care sama wong cilik, dia malah terenyuh, akhirnya menyerahkan dengan sukarela untuk diganti di tempat lain tentunya gitu ya. Karena apa? Karena melihat sang pemimpin adil, arif, bijaksana, care sama orang cilik. Mbok Yao yang seperti ini tumbuh berkembang menjadi teladan-teladan yang harum, sehingga membangun semangat sinergitas bangsa kita ini, yang salah satu orientasinya caring sama wong cilik. Ngaten nggih. Monggo silakan. Baik. Pak, kita sudah di penghujung acara. Iya. Mungkin sebelum kita closing ada beberapa hal yang ingin Anda tekankan pagi ini. Baik. Mitra Pasca FM dirahmati Allah, maka mari siapapun, terutama para elit politik, para pejabat, dimanapun berada, mari kita membangun sinergitas untuk lebih berhati-hati, lebih secara holistik di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berpotensi membebani orang banyak, terutama wong cilik, karena itu akan menambah keresahan dan itu tidak dituntunkan dalam Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.